Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kecerdasan emosional sebagai hasil belajar. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna, MPD. Perkenalkan, nama saya Rahmi Suryati dengan NPM 1910 6310 832. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana Rashid, NPM 1910311080122. Perkenalkan, nama saya Ines Dia Haryanto, NPM 1910 6310 80147. Para ahli menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan hasil dari proses belajar. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, guru harus menyediakan ruang yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional sebagai hasil belajar. Kecerdasan emosional pertama kali dikemukakan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dan John Mayer. Beberapa bentuk kualitas emosional yang dinilai penting bagi keberhasilan yaitu empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, mandiri, penyesuaian diri, diskusi, dapat memecahkan masalah, ketentuan, setia kawan, ramah, serta sikap hormat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh pemberi kerja baru, keterampilan teknik khusus tidak terlalu penting dibandingkan kemampuan dasar untuk belajar. Selain itu, Goldman menyebutkan keterampilan lainnya diantaranya. Yang pertama, mendengarkan dan berkomunikasi secara lisan. Yang kedua, tidak takut akan kegagalan dan mampu beradaptasi dengan orang lain. Yang ketiga, kepercayaan diri, yaitu memotivasi diri untuk bekerja, meraih sasaran, dan bangga dengan prestasi yang diperoleh. Kemudian yang keempat, efektivitas kelompok dan antar pribadi serta bekerja sama dengan kelompok. Dan yang kelima, keinginan untuk memberikan kontribusi serta potensi menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya adalah ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan memotivasi diri sendiri. Yang kedua, ketahanan menghadapi frustasi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. Yang keempat, kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan standar akademis pada akhir-akhir ini baru dirasakan. Kecemasan itu sangat dirasakan oleh anak dalam mata pelajaran. Kebutaan emosi oleh anak akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan seorang anak, menimbulkan efek yang negatif lebih besar dibanding rendahnya akademis. Tanda kekurangan perhatian terhadap aspek emosi terlihat banyak peristiwa kekerasan di kalangan siswa, meningkatkan kekacauan masa remaja, serta beberapa eksis perilaku yang negatif lainnya. Emosi yang dimiliki oleh orang dewasa sesungguhnya berakar dari masa kehidupan kanak-kanak. Perbedaan emosi sebagian bersifat biologis dapat ditelusuri dalam kehidupan masa kanak-kanak dan dari dunia emosi yang terpisah yang dihuni oleh laki-laki dan perempuan ketika mereka tumbuh dewasa. Perbedaan emosi menghasilkan keterampilan yang berbeda. Anak perempuan mahir dalam membaca emosi verba maupun non-verba, mampu mengungkapkan dan mengomunikasikan perasaannya, sedangkan anak laki-laki cenderung diam untuk meredam emosi. Dalam proses pembelajaran, penerapan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara luas. Pemahaman guru terhadap kecerdasan emosional serta pengetahuan tentang cara-cara penerapan pada siswa merupakan bagian terpenting untuk membantu mewujudkan perkembangan potensi anak secara optimal. Karena itu, ada 3 bentuk konkret upaya untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak. Menurut Shapiro, menguraikan satu kasus untuk memberikan inspirasi kepada kita untuk memahami empati, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mengembangkan empati dan kepedulian. Yang kedua, mengajarkan kejujuran dan integritas. Yang ketiga, mengajarkan memecahkan masalah. Anak yang memiliki empati yang tinggi cenderung tidak begitu agresif dan rela terlibat di dalam kegiatan sosial, misal menolong sesama. Anak yang bersikap empati lebih disukai teman dan orang di sekitarnya. Dengan demikian, anak yang memiliki empati yang tinggi juga mampu menjalin hubungan dengan teman dan juga lingkungan di sekitarnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan anak untuk mengembangkan sikap empati dan kepedulian antara lain memperketat anak untuk sikap peduli dan tanggung jawab, mengajarkan anak untuk berbuat baik, dan melibatkan anak di dalam kegiatan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk menumbuhkan kejujuran pada seorang anak antara lain, yang pertama, mengusahakan kejujuran menjadikan topik dalam pembicaraan dalam kelas dan sekolah, yang kedua, membangun kepercayaan, dan ketiga, menghormati privasi anak. Dalam mengajarkan siswa memecahkan masalah, guru hendaknya memperhatikan pengalaman siswa, terutama di kalangan siswa yang berada pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan seorang anak belajar memecahkan masalahnya dari pengalaman mereka sendiri. Upayakan memberikan siswa tantangan untuk memecahkan masalah tanpa ada campur tangan dari guru. Di samping itu, guru perlu menyediakan suasana yang mendukung dalam memecahkan masalah yang memungkinkan seorang anak lebih percaya diri dan memiliki keluasan dalam mengambil keputusannya.